Pemirsa, libur panjang membuat volume kendaraan yang melintas di Tol Cipali Subang, Jawa Barat meningkat. Perbaikan jalan di kilometer 84 Tol Cipali membuat antrian kendaraan sepanjang 4 kilometer. Di ruas Tol Cipali, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju Palimanan hanya bisa melewati satu jalur karena jalan sedang diperbaiki di kilometer 82 hingga 84. Akibatnya, kendaraan harus berjalan melambat sehingga menimbulkan antrian panjang mencapai 4 km. Kepadatan di ruas Tol Cipali ini juga dipengaruhi oleh peningkatan volume kendaraan yang melintas karena libur panjang Hari Raya Isra Mi'raj. Sebagian besar kendaraan yang melintas bernomor polisi Jabodetabek. Diperkirakan kepadatan ini akan terjadi hingga Senin malam nanti. Pemirsa, libur panjang Isra Mi'raj, jalur wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga macet. Warga lokal dan luar Tegal membludak berwisata di kawasan wisata di kaki Gunung Slamet. Kemacetan panjang terlihat di sepanjang Jalan Raya Bali Bakung, Balapulang hingga Jalan Raya Bojong, Tegal, Jawa Tengah. Tak hanya kendaraan pribadi, bus pariwisata juga turut memperparah kondisi kemacetan. Para pengunjung ini hendak berwisata di kaki Gunung Slamet atau di kawasan Guci. Pengelola pun menerapkan pembatasan sebesar 50% dari total atau sekitar 3.000 pengunjung saja. Maka di depan atau di Tugu Tere akan diberlakukan sistem buka tutup. Berarti kita menunggu pengunjung yang keluar, nanti yang antri mau masuk dipersilakan sejumlah pengunjung yang keluar tersebut. Semua pengunjung diwajibkan menunjukkan bukti telah divaksin dan menjalani pemeriksaan suhu badan. Kepadatan pengunjung diprediksi masih akan terjadi hingga Kamis 3 Maret mendatang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Ya, pemirsa, libur panjang akhir pekan menjadi alasan sebagian warga mengunjungi kebun binatang Ragunan di Jakarta Selatan. Meski masih dengan aturan protokol kesehatan ketat, pengunjung yang didominasi keluarga dan anak-anak ini antusias menikmati koleksi binatang di tempat ini. Meski di kebun binatang Ragunan terdapat sekitar 400 spesies, koleksi primata di Taman Primata Semutser menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Di kawasan ini, pengunjung tidak saja menikmati aslinya taman dan tanaman, tetapi aneka spesies primata dari mulai simpanse, monyet hingga gorila, primata asli dari Afrika. Di kebun binatang seluas 140 hektar ini, pengunjung juga menyajikan suasana segar karena penuh dengan aneka jenis pohon. Di masa PPKM level 3 ini, pengunjung tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu wajib vaksinasi COVID-19 dosis 2 untuk dewasa dan dosis pertama untuk anak-anak. Tidak hanya di kebun binatang Ragunan, pemirsa, wahana taman burung di Taman Mini Indonesia Indah juga ramai didatangi pengunjung. Selain sebagai pusat konservasi, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan ribuan burung langka dari seluruh Indonesia. Setidaknya terdapat 146 spesies burung yang terbagi ke dalam 3 kubah konservasi berdasarkan zona penyebarannya. Di masa PPKM level 3, seluruh wahana di Taman Mini masih menerapkan kapasitas maksimal 50%. Sementara jam operasional dibuka dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dan pemirsa, sudah bersama kami Nadia Valeri di Ragunan dan Camar Hainda langsung dari wisata libur panjang di Jakarta, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Namun terlebih dahulu kita ke Nadia Valeri, pemirsa di kebun binatang Ragunan. Halo, selamat siang Nadia, bagaimana antusias warga Jakarta berwisata di libur panjang akhir pekan ini?
Ya, Pram dan juga pemirsa menikmati pekan libur long weekend di perayaan Hari Raya Isra Miraj 2022. Hari ini sejumlah warga antusias mengunjungi salah satu spot wisata favorit di wilayah Jakarta, yakni di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Di sini meskipun suasananya hujan, namun pengunjung masih tetap antusias menikmati pemandangan yang asli di sini dan juga mengunjungi satwa-satwa, terutama untuk spot wisata favorit di sini yang merupakan pusat primata Schmerz. Di mana di pusat primata Schmerz ini mayoritas dikunjungi oleh keluarga yang memiliki anak-anak dan mereka menikmati pemandangan dan juga mengunjungi satwa di sini yang merupakan spesies endemik dari mulai primata yakni monyet, simpanse dan juga gorila. Dan di sini Pram dan juga pemirsa, meski demikian di masa PPKM level 3 ini tentunya pihak manajemen dari Taman Wisata Ragunan juga masih tetap menerapkan sejumlah protokol kesehatan, diantaranya yakni pembatasan jumlah kapasitas maksimum pengunjung 25%, dan di sini juga untuk pengunjung mereka sudah harus mendapatkan vaksinasi dosis kedua untuk dewasa, sementara untuk anak usia 6 hingga 12 tahun ini juga sudah diwajibkan mendapatkan vaksinasi minimal dosis pertama untuk vaksinasi COVID-19. Di sini Pram dan juga pemirsa, untuk para pengunjung hari ini dapat menikmati pemandangan di sini dan juga mengunjungi satwa dari mulai pukul 7 pagi tadi hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, di mana untuk ketentuannya di sini pengunjung juga tetap diwajibkan untuk menjaga jarak dan juga tetap memakai masker di semua tempat wisata, dan ini juga akan dilakukan pemantauan dari pihak manajemen Taman Wisata Ragunan. Dan untuk memantau bagaimana situasi dan juga animo masyarakat menghabiskan pekan libur long weekend, sudah bersama rekan kami Camar Hainda di Taman Mini Indonesia Indah. Silakan dengan laporan Anda, Camar. Ya, selamat siang Valerie, Pram dan juga pemirsa. Tidak berbeda jauh di Taman Burung yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi salah satu spot favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu berlibur pada libur panjang Isra Mi'raj 1443 Hijriah. Berdasarkan pemantauan kami, memang sejak pagi tadi sejumlah masyarakat sudah datang, namun dikarenakan memang dalam proses revitalisasi yang dilakukan, ini untuk pintu masuk yang dibuka adalah pintu 3 dan untuk pintu keluar ini keluar melalui pintu kedua. Dan kami juga melihat memang sejumlah protokol kesehatan masih terus diberlakukan, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh hingga kepada pengecekan aplikasi Peduli Lindungi. Dan juga untuk anak berusia 6 hingga dengan 12 tahun saat ini sudah diperbolehkan untuk masuk ke wahana wisata, dikarenakan memang saat ini pada revitalisasi terdapat 8 wisata atau wahana yang dibuka di Taman Mini, dan salah satunya adalah di Taman Burung. Dan kami juga memantau bahwasannya untuk saat ini kapasitas dari pengunjung adalah sebanyak 50%, di mana dilakukannya pembatasan dalam satu waktu maksimal adalah 250 pengunjung saja. Apabila melebihi dari kapasitas tersebut, maka secara otomatis dari loket antrian ini akan ditutup dan tidak diperbolehkan pengunjung untuk masuk hingga kepada terurai kembali over kapasitas yang ada. Dan memang di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah ini terdapat 146 jenis burung, dan kami tadi juga sudah mengkonfirmasi saat ini terjadi penambahan sebanyak 147 spesies burung, di mana lebih dari 1.000 populasi yang terbagi ke dalam 3 kubah yang memang ini dibagi berdasarkan dari zona penyebaran yang ada di Indonesia Barat hingga dengan Indonesia Timur. Dapat kami sampaikan pula bahwasanya revitalisasi yang dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah ini akan rampung pada tahun ini, mengingat Taman Mini Indonesia Indah ini sebagai salah satu infrastruktur dari acara internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia. Demikian, Pram, kembali ke Anda di studio. Terima kasih banyak Camar Hainda dan Nadia Valerie. Selamat berwisata kembali teman-teman. Ya pemirsa, sementara itu kawasan wisata Laut Ancol di Jakarta Utara menjadi tujuan warga untuk menikmati libur Hari Raya Isra Mi'raj. Sejak pagi tadi pemirsa, warga memadati kawasan liburan favorit ini dan para pengunjung diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Nasional memperingati Isra Mi'raj dimanfaatkan warga untuk berlibur di beberapa tempat wisata. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pantai Ancol, Jakarta Utara, yang mana masih menjadi destinasi favorit bagi warga untuk berlibur bersama keluarga. Sejak pagi tadi pemirsa, Pantai Ancol, Jakarta Utara ini sudah ramai didatangi pengunjung bersama keluarga. Dari pantauan kami melalui aplikasi Peduli Lindungi, hingga saat ini setidaknya ada 4.000 pengunjung yang sudah datang untuk berkunjung di kawasan
Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara ini. Terlihat pemirsa beberapa aktivitas pun dapat dilakukan warga di sekitar area pantai ini seperti duduk-duduk santai di pinggir pantai, bermain pasir dan juga berenang serta bermain bola. Para pengunjung pun terus dihimbau oleh petugas untuk selalu menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Untuk mengingat saat ini DKI Jakarta masih memasuki PPKM level 3, untuk itu pihak pengelola Ancol juga memberikan syarat yang mana ditujukan oleh pengunjung yang ingin datang ke Pantai Ancol, Jakarta Utara ini seperti minimal vaksin dosis pertama dan juga selalu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Leman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Libur panjang memperingati Isra Mi'raj, kedatangan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai meningkat menjelang siang hari ini. Di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, para penumpang yang datang sebagian berasal dari penerbangan wilayah Bali, Yogyakarta, dan luar Pulau Jawa seperti Manado, Padang, dan juga Medan. Rata-rata para penumpang ini tiba setelah pulang kampung atau berwisata memanfaatkan libur panjang. Peningkatan jumlah penumpang pesawat ini seiring pelonggaran aturan pemerintah yang memperbolehkan warga berpergian dengan transportasi umum setelah vaksinasi dosis lengkap serta dilengkapi dokumen negatif hasil tes swab antigen. Dan pemirsa, sudah bersama kami Luis Ayu langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga rekan Dewi Umariati di Bandara Ngurah Rai, Bali. Namun terlebih dahulu kita ke Tangerang, Banten, pemirsa, bersama dengan Luis Ayu. Selamat siang rekan Luis, bagaimana arus balik di Bandara Suta pada siang hari ini? Iya, Pram, pergerakan penumpang dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mulai mengalami peningkatan pada siang hari ini. Diketahui memang penumpang yang datang berasal dari tujuan domestik setelah melakukan beberapa keperluan, yakni diantaranya adalah seperti pulang kampung ataupun juga untuk berwisata. Meningkatnya jumlah penumpang ini seiring juga dengan dilonggarkannya peraturan pemerintah di mana masyarakat boleh berpergian jika sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap. Selain sudah divaksin, ada juga penyebab lainnya yang mendorong penumpang kembali ke Bandara Soekarno-Hatta ini, yakni berakhirnya usai libur panjang dalam memperingati Isra Mi'raj. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memang mencatat tren peningkatan penumpang terjadi sejak kemarin. Pada hari kemarin memang diketahui terdapat 573 pesawat yang terbang dan juga akan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, dan terdapat sekitar 74.000 lebih pergerakan penumpang yang datang. Adapun penumpang yang datang pada hari ini kebanyakan berasal dari wilayah seperti Bali, Banyuwangi, Yogyakarta, kemudian Surabaya, dan dari luar Pulau Jawa yakni dari Manado, Padang, Medan, kemudian juga ada dari Pangkal Pinang. Diprediksi memang pemirsa hingga sore hari nanti kedatangan penumpang dari berbagai wilayah tersebut akan tiba lebih banyak lagi dibandingkan pada saat ini, pada saat saya melaporkan di siang hari ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Bandara Ngurah Rai sudah ada rekan kita Dewi Marianti, silakan dengan laporan Anda. Ya, Lois dan juga pemirsa, memang jika di Bandara Soekarno-Hatta kepadatan penumpang terjadi di terminal kedatangan domestik berbeda dengan di suasana Bandara I Gusti Ngurah Rai, di mana lonjakan penumpang justru terjadi di terminal keberangkatan domestik. Hal ini karena libur panjang akhir pekan telah berakhir dan wisatawan memilih untuk kembali pulang ke daerah asal masing-masing hari ini karena besok sudah kembali bekerja untuk melanjutkan aktivitas atau rutinitas sehari-hari. Hal ini juga sejak Kamis lalu jumlah wisatawan domestik yang datang ke Bali mencapai lebih dari 10.000 orang. Dan untuk arus balik wisatawan sendiri sudah terjadi sejak hari Minggu kemarin yang mencapai lebih dari 8.000 orang atau meningkat 2.000 lebih dari hari sebelumnya, di mana hari Sabtu terjadi arus balik pada penumpang sebanyak 6.000 orang. Sejak pagi hingga siang hari ini arus wisatawan yang masuk ke terminal
keberangkatan domestik terus mengalir dan diprediksi akan terus meningkat hingga malam nanti. Dan pada Kamis mendatang 3 Maret Bandara Igusti Ngurah Rai akan berhenti beroperasi selama 24 jam untuk menghormati umat Hindu di Bali yang akan merayakan atau merayakan Catur Brata Penyepian. Pram, kembali ke studio. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Dewi Umaryati langsung dari Bali, dan juga sebelumnya ada Luis Ayu langsung dari Bandara Suta Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, Sumatera Selatan menjadi lokasi percontohan gerakan nasional kembali ke angkutan umum. Provinsi ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki angkutan massal yang lengkap seperti angkutan sungai, angkutan jalan, dan juga kereta api. Sesaat setelah mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi naik angkutan umum berkeliling Palembang. Bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wali Kota Palembang Harno Joyo, Menhub meneruskan perjalanan dengan menggunakan LRT atau lintas rel terpadu Sumatera Indonesia jenis angkutan umum. Sumatera Selatan dipilih menjadi percontohan gerakan nasional kembali ke angkutan umum karena kelengkapan sarananya dari angkutan darat hingga sungai. Gerakan ini ditandai dengan peluncuran kartu sakti Rp25 sebanyak 5.000 lembar bagi mahasiswa dan pelajar untuk meringankan biaya operasional pendidikan. Nah, kita harapkan ini digunakan secara masif karena ini juga ada kegiatan kolaboratif antara LRT, BRT dengan angkot, dengan kartu ini. Ya, semoga ini bermanfaat dan Palembang makin oke sekali. Sebagai menteri atas arahan Bapak Presiden akan melengkapi infrastruktur, tapi tugas kita di daerah ini, baik masyarakat maupun pemerintah kota dan provinsi, harus siap merubah mindset bahwa naik angkutan umum itu bukan hanya sekedar hemat, tapi pasti nyaman. Gerakan ini untuk mengajak masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, agar kembali menggunakan angkutan umum yang sudah lengkap dan nyaman digunakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan umat Hindu Bali memadati pantai Padang Galak. Mereka hendak melaksanakan upacara melasti sebagai prosesi menyambut Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944. Sesaat lagi, pemirsa.